gue udah gak ketawa loh. Sorry ya teman-teman nih. Tuhan. Itu gue cut deh. Hello guys, welcome to Jarnis. Bukan. Jarnis itu udah punya slogan orang lain. Jadi welcome to my daily vlog aja ya. Jadi hari ini gue ada di studio, salah satu studio punya teman gue nih. Dia punya usaha yang bergerak di bidang studio gitu. Nah, dan dia merupakan salah satu sahabat gue juga dari SMA. Kita udah lama banget gak ketemu, dan sekalinya ketemu luar biasa banget sih, dia punya prestasi yang luar biasa banget. Penasaran guys siapa dia? Yuk kita sambut aja Hot Raja Martin Sinaga. Bro, apa kabar bro? Gimana kabar lu? Sehat. Nah, thank you banget udah ngundang gue nih di... Lu yang undang gua. Masa thank you banget udah undang gua? Gua yang lu yang undang gua. Di podcast lu gimana? Daily vlog. Jadi thank you banget maksudnya udah minjemin studio ini ke gua dan Oke, thank you banget udah ngasih izin gua untuk pakai studio ini dan juga ngundang lu. Dan thank you banget pokoknya. Jadi sekarang kegiatan lu apa sih? Kan kita udah lama banget nih ketemu nih. Kita biasanya juga ngobrol-ngobrol cuman by phone atau by M-Teams ya atau Zoom. Nah, email juga. Ya, email nggak pernah sebenarnya. Nah, gue pengen banget nih kita ngobrol bareng nih, apalagi sekarang lu kan udah punya usaha yang mungkin nanti bisa menginspirasi teman-teman di luar sana deh, ya kan? Nah, sekarang kegiatan lu nih apa sih sebenarnya? Ya, judi lah. Online, offline? Enggak. Jadi kegiatan gua sekarang sehari-hari ya kerja. Cari duit gue. Dari bidang. Oke, lu kan kuliah itu kan di jurusan teknik sipil ya. Tapi gue dengar kan waktu kita sering telepon itu lo punya usaha dropship ya waktu itu ya. Nah, kenapa sih lo dari teknik sipil tuh tiba-tiba tertarik bergabung dengan dunia perdropshipan? Nah, jadi kenapa gue menjalani dropship awalnya? Ya karena BU pak, serius butuh uang kan. Waktu itu pas gue lulus pandemi, perusahaan nggak ada yang mau nerima saya pak. Sedih dah pokoknya. Iya, punya budget modal kan cuma kecil tuh pak. Nah, ya usaha yang bisa dijalani dengan modal kecil pertama kali ya dropship. Modal kecil ya, bukan tanpa modal. Iya, modal kecil loh, bukan tanpa modal ya, modal kecil. Ya bisnis tanpa modal nggak ada sih menurut gua kecuali lu open BO. Ini perlu gue sensor sih. Kenapa disensor? Enggak. Bener nggak sih? Bener. Nggak? Iya. Bener. Jadi menurut Martin ini, Modal akun micet. menurut Hot ini yang bisnis apapun sebenarnya butuh modal ya, walaupun modal itu sekecil apapun pasti kita kan mengeluarkan modal ya. Karena nggak mengeluarkan modal tadi itu sih yang dibilang sama Hot tadi ya. Nah, Hot, berapa lama sih lu ngejalanin bisnis dropship itu? Dari akhir 2019 sih udah mulai nyoba-nyoba, tapi seriusnya itu di 2020 pertengahan sih. Selama lu menjalani dari 2019 sampai 2020 pertengahan itu banyak nggak sih tantangan yang lu hadepin ya? Maksudnya sebagai pemula dropshipper gitu? Oh, banyak lah, karena tantangan yang paling utama itu ya males dan gak konsisten buat ngurusin toko di marketplace, nyari-nyari produk yang bagus apa, supplier yang bagus apa, ketipu juga sama supplier, barangnya ada yang jelek segala macam, jadi bikin up and down-nya di situ. Itu berarti kan tantangan paling pertama ya, maksudnya malas itu kan pasti kan, apalagi kalau mungkin kita kalau mau buka usaha kan kayak di awal-awal aja kayak semangat nih mau buka usaha, cuman kan kalau udah prosesnya gitu kan biasanya kita, apalagi kalau udah tadi lu bilang lu pernah ketipu kan, itu kan membuat orang ya udahlah
gue nggak mau lagi menjalani usaha ini. Tapi apa yang membuat lu begitu gigih gitu akhirnya bisa ngejalanin itu terus? Ya ada duitnya. Oke, lagi-lagi karena duit. Iya dong. Duit. Teman-teman. Bener lah, kalau nggak ada duitnya ya, kalau nggak butuh duit ya nggak, saya nggak jalanin itu. Oke. Oke, dari dropship ya. Sekarang yang gue tahu kan lu Sorry pak ya. Sorry pak. Ini di pos saya nggak? Oke, kita dari dropship kita bicara ke kegiatan yang sekarang ini lu jalanin ya. Tadi kan kita udah bahas tentang jurusan lu, terus lu bergerak di bidang dropship. Nah, tapi sekarang ada satu hal juga yang mungkin gue pengen tahu nih. Lu kan sekarang udah punya usaha lain lagi selain tadi dropship ya. Nah, yang gue tahu usaha lu adalah sekarang digital marketing dan namanya adalah Jarnis, ya kan? Nah, boleh kasih tahu sedikit nggak sih Jarnis itu sebenarnya apa? Dikit aja. Ya, tambah dikit lagi. Jarnis itu jaringan bisnis. Jaringan bisnis, oke, itu adalah nama panjangnya dari Jarnis ya. Aku pengen tahu maksudnya sebenarnya Jarnis ini bergeraknya di bidang apa gitu? Apa memang nyambung dengan dropship tadi atau di luar dari dropship tadi? Ya udah, jadi Jarnis ini sebenarnya ada 3 scope utama service kita ya. Sekalian promosi nggak apa-apa berarti pak? Boleh, nggak apa-apa, nggak bebas di sini. Ya, yang pertama itu intinya digital marketing dan creative studio, ya kan? Nah, di dalam digital marketing dan creative studio itu ada 3 core bisnis kita. Nanti dikat aja. Yang pertama itu creative job. Creative job itu foto dan video produk. Ya kan, kita fokusnya di produk karena kita B2B, business to business. Gitu. Terus yang kedua itu ada social media management. Social media management itu dari mulai ya semua platform sosial media kita bisa handle, punya klien gitu kan. Sama sekalian kita iklanin, entah itu Facebook Ads, Google Ads, segala macam. Terus yang terakhir itu ya website dan landing page development. Itu kalau misalkan ada bisnis atau usaha yang pengen memperbaiki image gitu ya, mereka pasti butuh yang namanya website gitu dan juga landing page kalau jualan. Hard selling itu harus pakai landing page, kalau nggak bagus, itulah intinya. Sama sekalian nge-set up SEO dari website itu. Gitu sih Pak. Intinya sih itu di 3 hal itu. Terus hubungannya sama dropship. Karena dropship itu scope terkecil dari bisnis itu gitu loh. Jadi gue belajar dari mulai social media management itu, kreatifnya produk itu apa, itu semua dari dropship gitu. Karena ketika lo ngejualin produk orang di Tokopedia misalkan, nah itu lo nggak bisa nge-copy paste produk orang terus lu taruh ke toko lu, nggak menarik dong. Betul. Ya kan, pastinya lu harus edit dulu gambarnya, lu tambahin deskripsinya apa segala macam, toko lu bikin cakep. Ya awalnya dari situ gitu. Terus gue juga dulu punya IG untuk dropshipnya gitu kan. Nah itu layoutingnya di situ gitu biar postingannya bagus. Ya awalnya dari situ. Terus lama-lama belajar Facebook Ads, Google Ads, SEO, terus ya mulai ngajak teman-teman yang pro di bidang itulah gitu, karena gue nggak mungkin handle semua sendiri gitu kan, mulai bikin tim dari orang kreatifnya, dari orang websitenya, dan gue sendiri ada di bagian social managementnya gitu. Oke, berarti Jarnis ini bisa dibilang apa ya? Sekarang, evolusi sangat mengikuti perkembangan zaman saat ini lah ya. Iya dong. Dari dropship ke digital marketing, berarti itu adalah hubungannya seperti itu ya teman-teman. Bapak ini ngomong mikir kesini begini gimana? Nah, digital marketing nih ya. Digital marketing kan memang sekarang lagi hype banget ya, ditambah kan kita lihat sekarang semua itu kan beralih ya dari yang offline menjadi platform online ya. Betul. Nah, tantangannya sendiri nih kalau di digital marketing itu apa? Yang sekarang maksudnya sudah dihadapi oleh Jarnis selama
Sudah berapa lama sekarang Jarnis ini berjalan? Jarnis berjalan baru banget, baru dari Agustus 2021. Oke, Baru berapa bulan tuh? Baru 2 berapa? bulan. 3 bulan Belum dong. Belum ya, 2 bulan ya, 2 bulanan, 2 bulanan. Cuman kan dalam 2 bulan itu kan pasti kan sudah ada hal-hal yang mungkin bikin lo ini kayak up and down juga lah selama 2 bulan ini ya. Nah, Oke. itu tantangannya itu dan langsung masuk ke harapannya apa sih Jarnis ke depannya itu? Dari yang simpel dulu kali ya. Simpelnya adalah gimana memperkenalkan digital marketing tuh ke pelaku bisnis. Oke. Karena kadang sebenarnya mereka butuh gitu. Tapi udah skeptis duluan. Misalkan lo punya resto Yeah. gitu, punya resto tapi nggak punya akses GoFood, GrabFood, ShopeeFood gitu kan. Terus lu nggak punya IG gitu. Lu cuman punya resto tok gitu. Ya omset lu oke per bulan gitu. Cuman apalagi di masa pandemi sekarang ini orang udah nggak boleh nongkrong ya kan. Orang tuh pengen akses ke makanan dan minuman tuh ya cepet gitu. Nah, gua datang ke lu sebagai Jarnis, gua datang ke klien yang punya bisnis. Gua bilang, Gul, lu tuh butuh tahu digital marketing. Masa sih orang omset gua masih aman-aman aja sekarang ini gitu. Nah, jadi buat edukasi orang yang emang butuh digital marketing itu tantangan yang paling berat sih menurut gua. Karena kebanyakan orang skeptis sama digital marketing kayak itu mah metode marketing yang harus keluar duit banyak di awal tapi yang nggak tahu nantinya gimana gitu. Nah, itu yang harus kita edukasi gitu loh. Kalau enggak, itu sebenarnya ada datanya semua. Kita bisa proyeksi ke depan dengan lu modal emang gede di awal, tapi ke depannya ya kita bisa hitungin lah pertumbuhan omset lu nanti berapa ketika lu menjalankan digital marketing. Apalagi lu sekarang pasti oke lah omset lu masih aman tapi pasti turun, namanya pandemi. Iya, betul. Ya kan, nggak ada yang nongkrong lagi lama sekarang. Orang tuh pengen datang beli makanan pulang gitu kan. Ya itu sih kadang yang jadi tantangan. Kalau udah ngerti gampang, orangnya datang ke kita gitu. Mas, saya mau bikin IG saya mau dirapihin, saya mau foto produk, saya mau bikin website. Nah, kalau orang yang udah ngerti digital marketing, dia pasti datang ke kita gitu. Itu salah satu enaknya tuh disitulah gitu. Ketika ada orang yang udah ngerti, mereka yang nyamperin kita gitu. Nah, jadi ya tantangannya adalah mengedukasi orang seberapa pentingnya digital marketing ini untuk bisnis dia. Oke, berarti lebih kayak ke ini ya, lebih kayak ke awareness-nya orang-orang sekarang ya. Betul. Dan maksudnya digital marketing itu mungkin buat sebagian orang atau banyak orang masih hal yang baru ataupun tabu buat mereka ya. Jadi mereka kayak buang-buang duit. Yes. Padahal keuntungannya adalah kalau misalkan tahu apa itu digital marketing, sebenarnya mereka bisa memperkirakan nih. Yes, jangka panjang. Ya kan, jangka panjang mereka akan seperti apa pertumbuhan bisnis mereka. Betul. Gitu. Itu sih keren banget sih. Betul, biasa aja. Gila. itu keren banget teman-teman. Nah, harapannya untuk Jarnis sih sebelum kita menutup daily vlog hari ini. Oke, harapan untuk Jarnis. Harapan untuk Jarnis, mudah-mudahan kita nggak ketemu klien yang maunya gede tapi budgetnya kecil. Iya, itu kayaknya nggak cuma. Ini jangan lukat ya. Iya. Ini jangan lukat. Iya. Ini harapan Jarnis ini. Oke. Karena kadang klien datang ke kita dengan idenya bagus, gitu. Mas, saya mau gini nanti shotnya ini ya B-roll segala macam, gitu kan. Ini dikat ya. Yang gue mau dikat. Iya, oke. Ya gitu. Jadi tolong kalau emang nanti kita bisa arahin gitu. Kita bisa arahin karena kita ini awalnya konsultasi dulu, Pak. Iya. Gitu, tanyain dulu bisnis lu gimana? Jalan nggak? Omset per bulan berapa? Gitu kan. Kendalanya apa aja? Nah, nanti dari situ kita bisa ngelist hal-hal apa yang lu butuhkan gitu. Karena gue nggak mungkin ngasih hal yang lu nggak afford untuk beli gitu. Lu nggak afford untuk ambil service kita di situ gitu. Jadi nggak usah takut buat yang mau coba digital marketing. Kita punya paket yang dari mulai sangat affordable untuk UMKM sampai untuk perusahaan tuh kita ada. Yang penting curhat ke kita apa adanya
gitu. Jangan Ditutup-tutupi. ya jangan datang ke kita kayak bilang, ya bisnis gua nih masih jalan banget sih, masih kenceng banget, tapi butuh digital marketing gitu. Nanti gua kasih paket mahal lu nggak bisa terima, ya ketahuannya di situ gitu. Jadi ya emang harus dikonsultasikan dulu. Harapannya sih mudah-mudahan ke depan orang lebih banyak yang ngerti digital marketing supaya mereka pas datang ke kita itu udah lebih prepare. Oke. Gitu aja. Catat teman-teman ya. Buat kalian yang punya konsep bagus tapi nggak pengen keluar budget mahal nih, jangan datang ke Jarnis. Ya. Ini buat kalian calon klien Jarnis, jangan siapkan cerita kalian apa adanya dan juga budget sesuai dengan kebutuhan kalian. Betul. Karena nanti si Jarnis ini akan ngasih sebuah solusi yang sesuai dengan budget kalian. Ya, nggak dilebih-lebihkan atau dikurangkan, tapi sesuai dengan apa yang kalian perlu. Betul. Gitu. Jadi catat, kalau kalian mau ke Jarnis, konsep sama budget harus ada. Ya. Oke. Ya, keren loh, men. Kita Tanto Yahya tuh. Ya udah, itu aja kalau gitu. Kot. Oke. Thank you banyak, Kot ya. Yoi. Oke, berarti gue harus cabut lagi ke Surabaya buat bikin daily vlog gue yang lain ya. Jadi teman-teman jangan lupa, follow, like Instagram gue, supaya gue bisa membangun channel YouTube nanti ya. Bikin YouTube lah. Iya, betul. YouTube kalau itu konten lah konten. Ya, konten lah pokoknya. Oke, follow jarnis.id dan juga YouTube-nya siapa? Doger. Ya, ac.doger. Ya, jangan lupa di situ banyak pelajaran tentang kalian yang mau mulai dropship ya. Banyak banget ilmunya. Oke, itu aja sekian dari gue. Terima kasih. Bye bye. Salam olahraga.